Bentar ya, tadi apa namanya salah masuk roomnya karena saya nggak lagi di rumah, jadi absen sama kodenya tinggal di sana. Bentar ya. Iya, Pak. Kita mulai terus. Udah ada dua orang, udah ada Cut sama Ahmad. PPT-nya lu ada gambar, nanti disiapin pas mau ujian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah MK Dasar-Dasar AMDAL pertemuan 15 atau pertemuan yang terakhir tentang topiknya sama ya. Prinsip-prinsip penyusunan dokumen AMDAL, tapi kita membahas tentang RKL sama RPL-nya. Nah, nanti kita kan nggak tahu nih RKL sama RPL itu apa. Nah, jadi di sini akan coba kita jelaskan ya. Nah, di sini kita membahas format penulisan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup, ini dia RPL, dan rencana pemantauan lingkungan hidup rinci RKL dan RPL. Cuman kayaknya apa ya? Harusnya kan RPL dan RPL, harusnya RKL nih. Kelola maksudnya. Rencana kelola lingkungan hidup jadi RKL, kalau pemantauan RPL. Rinci untuk perusahaan dalam kawasan industri. Ini lebih ke teori sama contoh kasusnya. Nah, sini kedudukan RKL dalam AMDAL. Nah, kita kan tadi kan AMDAL ini nih yang kayak di teori sebelumnya kan eh, suatu apa ya, kayak proposal atau dokumen yang disusun apakah suatu perusahaan itu layak atau enggaknya. Nah, itu kan namanya AMDAL. Cuman dia mau lihat di mana posisi RKL sama RPL-nya. Nah, RKL sama RPL itu dia berada setelah hasil pendugaan dampak suatu proyek. Nah, dampak suatu proyek kan udah diduga apa namanya? Dianalisis ya, di dokumen itu udah turun tim lapang ataupun masih turun awal, bukan turun yang meneliti itu, masih kayak survei awal, dia ditulis dalam dokumen. Nah, ditulis dalam dokumen. Nah, nanti kan udah ada kesimpulan tuh hasil pendugaan dampak suatu proyeknya. Itulah nanti yang dilanjutkan dengan RKL, rencana kelola lingkungan serta rencana pengelolaan lingkungan. Nah, di situ RKL-nya terbagi lagi, dia aktivitas pengelolaannya seperti apa. Nah, jadi nanti mau dikelola seperti apa. Oh, kita ingin membuat lahan terbuka hijau, ataupun nanti ada juga di daerah itu seperti apa pengelolaan ekosistem yang udah ada, ya terutama tentang lingkungannya. Dan kemudian dilihat nanti keadaan kualitas lingkungan. Nah, kualitas lingkungannya seperti apa? Apakah dia lebih baik ataukah nanti lebih lebih buruk ya? Tapi nggak lebih buruk juga. Kalau lebih baik kan kita mengupayakan suatu proses. Tapi kalau dia lebih buruk berarti proses usaha yang kita hasilkan justru merusak lingkungan itu sendiri. Nah, jadi kita ada pemantauan lanjut nanti di pihak pemantau ya. Tapi kalau rencana pengelolaan lingkungan yang baris ini, setelah ada rencana kelola, di sini ada aktivitas pemantauan. Nah, di sini tadi yang saya bilang aktivitas pemantauan. Jadi setelah dikelola ada pemantauannya, setelah dipantau dilihat hasil pemantauannya. Hasil pemantauannya nanti ya berupa dokumen atau apa kan, apakah usaha ini layak untuk dilanjutkan ataupun usaha ini perlu dievaluasi. Nah, kalau yang andal ini kan ini agak aduh kok kalau kita tarik garis alurnya ini kan kayak gini. Nah, habis itu ya ini ada usulan proyek tuh. Pertama dari usulan proyek kita masuk ke andal, ada juga proyek dibangun dan berjalan, ada proyek yang sedang dibangun, ada juga yang sedang berjalan seperti apa, dampak lingkungannya juga seperti apa kan. Jadi kan ini gambarannya lah, dibentuk supaya kalian tahu di mana waktu kita menyusun project pertama di mana. Maksudnya project yang terkait dengan lingkungan ya, nggak mesti project itu project besar atau project apa, tapi umumnya project besar. Nah, di sini ada lanjutannya. Pertama Anda kita jelasin waktu itu kan. So ada hasil pendugaan project, ada RKL-nya, RPL-nya, kemudian di sini juga gimana dampaknya ataupun gimana aktivitasnya setelah proyek dibangun atau berjalan. Kemudian ada aktivitas pengelolaan lingkungannya seperti apa, keadaan kualitas lingkungan. Jadi urutannya kayak gini lah. Jadi kalian sudah tahu lah di mana posisi nanti AMDAL, di mana posisinya RKL, di mana posisinya RPL. Nah, lanjut ya.
rencana dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pedoman pelaksanaan PP 29 tentang AMDAL, meliputi faktor lingkungan yang terkena dampak, meliputi faktor biogeofisik, kimia, dan aspek sosial budaya yang terkena dampak. Ini sudah saya jelaskan ya, faktor-faktor yang mempengaruhi dampak dari diadakannya suatu proyek atau apa ya, atau tempat usaha. Nah, jadi kan di situ biologi, geologi ya, fisika, kimia, aspek sosial terkena dampaknya itu dianalisis mungkin kan. Kemudian ada apa namanya, sumber dampak, uraian tentang komponen kegiatan yang dapat merupakan sumber dampak. Nah, sumber dampaknya tuh coba ditelusuri nanti, mereka menelusuri apa sih sumber dampak dari kegiatan usaha yang kami lakukan ataupun dari potensi dampak ini apa sumbernya. Kemudian ada bobot dan tolak ukur dampak berkaitan dengan nilai ambang batas suatu polutan. Nah, jadi gini, misalkan setiap pabrik atau apa kan ada faktor tercemarnya, polusinya atau apa. Di situ kan ya maksudnya kalau semua ada polusi, semua ada pencemaran itu tolak ukurnya ada batasannya. Misalkan pengeluaran gas CO2 ya. Misalkan gas CO2 suatu PT mungkin bisa ditampung oleh pohon. Misalnya ada pohon itu bisa menyerap CO2. Nah, mungkin CO2 yang bisa diserap dari suatu PT itu mungkin sekitar 3 ton. Nah, jadi kalau PT itu ngeluarin zat CO2 dari proses usahanya dalam satu hari, dalam satu periode mungkin dihitung dalam 1 tahun sekitar cuma 2 ton, itu nggak apa-apa, nggak tercemar karena yang mampu ditampung oleh pepohonan yang dapat kita mungkin setelah dianalisis itu 3 ton. Jadi ya masih ada lebih kapasitas yang bisa ditampung CO-nya. Itu dia maksudnya dari poin 3 tadi. Bobot dan tolak ukur dampak berkaitan dengan ambang batas suatu polutan. Gitu juga tercemar. Misalkan perairan apa tercemar timbal atau tercemar merkuri. Maka kadarnya dilihat dulu. Mungkin kalau kadarnya dikit bisa ada self purification perairan tuh, jadi bisa memulihkan kondisinya sendiri. Cuman zatnya nanti dilihat dulu zat apa. Mungkin kalau zat merkuri kalau dikit bahaya, tapi kalau zat yang lain biarpun banyak mungkin nggak terlalu letal lah namanya. Nah, lethal concentration LC biasanya dilihat LC-nya apakah itu bahaya atau enggak. Cuma ada standarnya biasanya. Kemudian yang keempat ada upaya pengelolaan lingkungan. Nah, jadi keempat faktor ini diatur pada peraturan 29 tentang AMDAL. Jadi ya udah jelas lah kalau diatur sama pemerintah. Nah, ini kalau pemantauannya itu ada beberapa jenis. Yang pertama inspeksi. Inspeksi itu kayak seringlah kita dengar inspeksi ya. Kita melakukan inspeksi dadakan atau semacam sidak lah inspeksi itu kan. Jadi mereka ya kunjungan tiba-tiba lah gitu. Tiba-tiba kita kunjungi PT ini yuk, kita kunjungi PT itu. Kita lihat dampaknya, pengolahannya. Oh, dilihat kayak mana. Apakah kelihatankah mengganggunya atau enggaknya. Kemudian yang kedua, pemantauan perizinan. Misalnya perizinan eksplorasi, pembangunan, pengendalian pencemaran, membuang polutan dan perairan. Jadi sekali dicek juga mungkin perizinannya kayak mana. Misalkan surat dokumennya. Walaupun ada sebagian mungkin udah tercantum di AMDAL. Mungkin seperti kalau pemantauan perizinan ini nggak tercantum di AMDAL, perlu dicek juga sekali apakah udah sesuai perizinannya. Kemudian kalau yang ketiga, pemantauan kualitas ambien lingkungan. Kok namanya ambien ya, saya juga nggak tahu. Ditujukan kepada perubahan dari ambien lingkungan. Maksudnya itu mungkin nilai batasan lingkungan lah. Bagaimana kualitas lingkungannya, apa masih sanggup toleran terhadap perubahan ataupun dampak yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau proyek. Kemudian ada pemantauan evaluasi proyek. Pemantauan evaluasi ini dilihat proyeknya seperti apa. Gimana sih mereka buat dokumen AMDAL pertama itu seperti ini. Kenyataannya seperti apa. Habis itu dilihat juga respon dari masyarakat seperti apa. Kemudian ada yang terakhir, pemantauan pengolahan dampak dari proyek. Nah, dampaknya seperti apa? Kalau tadi kan evaluasi kegiatan proyeknya. Kalau sekarang yang dievaluasi itu dampak dari proyek. Apakah kita lihat apakah ini tercemar, apakah ini udaranya kena polusi gitu, masyarakatnya banyak debu ataupun menimbulkan kesenjangan atau apa, jadi ditinjau sampai segitunya. Kemudian dilanjut kita balik lagi ke teori, mengacu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 dan peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tahun 2020. Nah, maksudnya itu peraturan Menteri Perindustrian ya, pasti kemungkinan yang bakal dibangun itu ya
usaha-usaha industri lah biasanya yang pakai AMDAL. Makanya peraturannya dari Menteri Perindustrian. Mungkin ada juga nanti peraturan Menteri Perindustrian itu yang membuat peraturan bahwasanya setiap industri yang dibangun itu harus ada AMDAL-nya. Tapi kalau Menteri Lingkungan Hidup dia menjelaskan batas toleransi dari suatu kawasan berapa gitu. Nah, jadi kolaborasi antar kementerian. Pemrakarsa atau si pengusul ya diwajibkan untuk menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL rinci yang mengacu pada dokumen lingkungan hidup milik kawasan. Nah, jadi dia bikin rencana pengelolaan, rencana kelola, rencana pemantauan itu yang sesuai dengan dokumen lingkungan hidup. Misalnya kita lihat di situ di dinas hutannya seperti apa, seberapa luas, jenisnya apa aja, diperuntukkan untuk apa aja. Jadi kita pengelolaan lingkungannya kalau bisa sejalan dengan yang udah ditetapkan oleh dinas atau Bapeda atau apa. Misalkan perairan di sini mau dibangun tempat pendaratan ikan, ya kita mungkin nggak cocok bikin PT apa gitu karena mungkin nggak cocok limbahnya atau apa. Jadi disesuaikan dengan kegiatan suatu daerah tuh biasanya di Bapeda sih kegiatan tuh dilihat apa sih mau dibangun, jadi kita menyesuaikan, ibaratnya adaptasi lah. Misalkan orang lagi buat A, ya kita datang ke tempat baru kita juga buat A ataupun tanya sama mereka apa sih yang perlu diperlukan ataupun kita mengganggu atau enggak, kurang lebihnya kayak gitu ya. RKL dan RPL rinci yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020. Kok sama ya? Lanjut ya. Berikut merupakan harusnya saya hapus, ini sama nih. Maksudnya, bukan. RKL dan RPL rinci itu ada dalam Peraturan Menteri Perindustrian. Jadi bisa dilihat di Peraturan Menteri itu dokumen-dokumen apa aja yang perlu disediakan atau uraian-uraian apa aja yang harus disediakan di pembuatan RKL dan RPL. Nah, berikut merupakan format penulisan dan penyusunan RKL RPL rinci berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020. Nah, jadi di tahun 2020 di Peraturan Menteri itu sudah dibuat gambarannya RKL dan RPL. Nah, sini coba kita jelasin ya. Yang pertama itu harus ada identitas perusahaan. Berisi identitas perusahaan dan penyusun RKL RPL. Jadi buat identitas perusahaannya sama buat penyusunnya, karena kalau satu karyawan termasukin penuh mungkin yang dibuat aja siapa sih yang bertanggung jawab. Jadi ketahui nanti dokumen ini dibuat oleh PTA, siapa yang buat, semua karyawan di situ, padahal bukan. Yang buat itu mungkin si Bapak A, Bapak B, Ibu C, Ibu D mungkin, ya itu orang-orang ahlinya, itu orang-orang yang berkompeten. Jadi ada dasarnya, jangan sampai kenapa nih bisa merusak lingkungan, siapa sih yang bikin, situ, ngapain suruh bikin sama dia kan OB, dia kan tukang, dia mungkin bagian administrasi, dia pun bagian perkebunan, yang nggak cocok bikin ini, yang bikin ini harus bertanggung jawab gini. Intinya orang-orang yang terkait di bidangnya lah yang dibikin, makanya diminta biodatanya biar orang-orang yang betul-betul berkompeten yang bikin dokumen AMDAL, termasuk latar belakang disusunnya dokumennya dibuat, tujuan membuat dokumen itu untuk apa sih. Nah, itu tujuannya penyusunan di identitas perusahaan tadi. Yang kedua, deskripsi rinci rencana usaha dan atau kegiatan perusahaan industri, berisi nama rencana kegiatan, rencana kegiatan usahanya, termasuk ronda lingkungan awal, kondisi lingkungan sebelum kegiatan berlangsung, dan sesuai rencana usaha dengan lokasi tata ruang wilayah RT/RW. Nah, di situ rencana kegiatannya seperti apa kita jabarkan. Kita ingin membangun PT, kita ingin membangun tempat pengolahan apa, kita ingin di sini ingin meletakkan penampungan airnya, di sini kita ingin membuat posko, di sini kita bikin apa. Nah, jadi nanti digambarkan tuh, ini kan gambar lingkungan awalnya seperti apa nih, ada pohon, ada rumah, ada apa, kita desain nanti kalau kita bangun nanti kita gini. Begitu juga kalau emang bangunnya di tanah kosong atau pinggir sungai, ini gambarannya nanti kita simulasikan, ini gambar punya kita kayak gini, ataupun ada penampakan kayak 3 dimensi pada 2 dimensi itu. Kemudian diuraikan juga kesesuaian rencana pengolahan kita dengan program yang dicanangkan pemerintah setempat. Jadi pemerintah setempat kita punya dokumennya lah, mungkin dokumen kayak di Bapeda atau apa, dibilang bahwa sini pingin dibuat pabrik A atau pabrik B. Kebetulan ini cocok dengan program kita emang bakal mau buat itu juga. Yaudah, mungkin jadi suatu rekomendasi atau acuan bagi penilai AMDAL-nya itu.
Kemudian dampak lingkungan yang ditimbulkan. Berisi dampak lingkungan yang ditimbulkan jika kegiatan atau aktivitas yang direncanakan berlangsung beroperasi secara terus-menerus. Jadi sini jelaskan, kalau pabrik ini kan ataupun usaha itu kan berjalan terus-menerus. Nah, dilihat dampak lingkungan seperti apa yang bakal terjadi apabila itu usaha itu dijalankan. Ya, itu coba dijelaskan di dokumennya, Hunsun RKL MRPL. Kemudian yang keempat, program pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pemantauan lingkungan hidup secara rinci. Nah, di sini jelasin ya. Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel atau metrik yang merangkum mengenai, nah tabel dia macam, ya tabel ngerti lah ya. Kalau metrik kan ya kayak tabel juga tapi udah ada data-datanya, jadi bisa dilihat kayak mana, kayak data ini kayak mana, data ini bacanya kayak mana, jadi lebih memudahkan lah kalau punya metrik yang merangkum mengenai bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup. Ya, pengolahan hidup yang akan kita bangun itu seperti apa sih upayanya, harus jelas. Oh, kita ingin melakukan program A, program B, program C. Nah, jadi jelaskan di situ. Yang kedua, bentuk upaya pemantauan oh ini pengelolaan. Yang pertama tadi pengelolaan. Gimana kita mengelolanya? Kita kelola seperti A, kita kelola seperti B, kita kelola seperti C. Kemudian yang kedua pemantauannya, yang kita kelola tadi dipantau sejauh mana sih perkembangannya, ataupun apakah dia merusak atau enggak, ataupun berhasilkah teknik pengelolaan kitanya tadi. Kemudian instansi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, sini harus ada instansi siapa yang pengelola dan siapa yang memantau tadi. Seperti apa teknisnya harus jelas lah. Siapa yang kelola, siapa pantau, kemudian juga siapa yang akan mengawas atau melaporkan. Kemudian pernyataan komitmen perusahaan industri untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir RKL RPL rinci. Itu isinya berisi komitmen perusahaan untuk melaksanakan ketentuan dalam RKL RPL rinci yang telah ditandatangani oleh Pemrakarsa atas kertas bermaterai. Nah, di sini maksudnya mereka kan udah bikin rencana kerja lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan data rinci. Ya itu juga jangan cuman hanya rencana, makanya di situ dibuat harus ada pernyataan bermaterai bahwasanya mereka bakal melakukan apa yang mereka tulis ini, bukan cuma sekedar kertas saja. Jadi satu saat bisa dituntut apabila oh ini nggak sesuai dengan yang udah ditulis waktu itu, oh ini nggak sesuai dengan ini. Jadi dia harus sesuai, harus ada pegangan. Jadi orang nggak asal ngomong, kalau ngomong tuh udah ada pegangannya. Oh ini pegangannya buku dokumennya. Jadi kalau ada apa-apa nanti tinggal dikomplain atau diadukan. Kalau nggak ada pegangan nanti mereka bilang, kenapa nih lingkungan kami atau daerah perairan kami udah tercemar, nggak ada perbaikannya, nanti dasar kami memperbaiki apa? Emang ada kewajiban kami harus memperbaiki. Nah, itu dibilangnya. Tapi kalau ada dokumen, oh harus perbaiki, ini ada dokumen perjanjiannya, kan dia kamu harus seperti ini, seperti itu. Jadi dia ada keterangannya. Kemudian daftar pustaka. Pada bagian ini ditulis sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL rinci, baik yang berupa buku, majalah, makalah maupun hasil penelitian. Nah, di situ kan menyusun RKL RPL itu kan gimana ya? Kalau kita ingin mengutarakan atau mengusulkan sesuatu, oh kita bikin lingkungannya seperti ini. Nah, lingkungan seperti ini bisa kita buat seperti taman kota atau di situ kita bikin apa gitu kan, yang maunya kita kan. Itu nggak bisa kita buat maunya kita aja. Jadi kalau kita mau misalkan pingin seperti yang kita lakukan, kita harus punya dokumen pendukung. Ya makanya dibilang tadi dalam daftar pustaka itu harus dibuat acuan kita ini apa. Misalkan kita ingin membuat di rumah warga itu biar nggak ada pencemaran, kita buat. Kita mengantisipasi pencemaran di rumah warga, mungkin kita tanam tanaman pohon apa. Nanti dibilang sama masyarakat, masa melindungi pencemaran cuma dengan tanam pohon ini atau menetralisir kualitas air cuma daun ketapang kan itu nggak bisa. Nah makanya kita harus buktikan dengan pustaka yang kita ambil. Mungkin kita ambil ilmu dari buku, dari majalah, dari jurnal, dari hasil penelitian. Nah di situ kita tulis di dapusnya bahwasanya mungkin dengan daun ketapang mungkin perairan bisa dinetralisir dengan dosis tertentu. Begitu juga pencemaran udara ya, dari limbah udara bisa dinetralisirkan dengan pohon tertentu yang ditanam di rumah. Jadi kita misalkan ada suatu saran itu harus ada tujuan pendukung. Makanya tadi dibuat daftar pustaka. Karena kan dokumen yang misalkan uraian atau apa biasanya nggak ada daftar pustaka. Ini karena kita mau nyangkut referensi atau apa ya dibutuhkan daftar pustaka.
Kemudian yang terakhir lampiran. Berdasarkan peraturan tersebut, semua perusahaan yang berada di dalam kawasan industri namun sudah memiliki UKL, UPL, maka dokumen lingkungan tersebut UKL, UPL dipersamakan dengan RKL dan RPL. Nah, maksudnya tuh RKL sama RPL ini kan baru nih, kayak di peraturan itu kan tahun 2018 yang akan diterapkan di tahun 2020. Nah, sebelumnya mereka kan udah ada tuh AMDAL atau pengelolaannya. Mereka mungkin namanya tuh UKL dulu, usaha kelola lingkungan, apa usaha pengelolaan lingkungan. Nah, di situ pengawasan mau kelola ya. Jadi kan misalkan ada pernah dulu namanya UKL sama UPL, ya boleh dianggap sama lah levelnya dengan RKL sama RPL sekarang. Jadi nggak perlu buat lagi kalau orang udah pernah punya. Kemudian, namun jika perusahaan yang berada dalam kawasan industri belum memiliki dokumen lingkungan UKL dan UPL, maka wajib mengajukan pengesahan dokumen RKL dan RPL rinci ke. Nah, jadi yang kalau misalkan dia belum pernah buat ya pasti dia pakai RKL sama RPL. Kalau udah pernah pakai yang sana kan. Industri kawasannya tersambung ya. Rinci ke kawasan industri atau perusahaan yang sudah memiliki UKL dan UPL namun sudah tidak update atau tidak perbaharui dan sudah terjadi perubahan kegiatan. Nah, maksudnya tuh kalau ya ada perusahaan, misalnya perusahaan kita udah bikin UKL atau UPL, rupanya kegiatannya udah nggak sama lagi kayak UKL mau UPL, udah ada perubahan sedikit lah, sharing dengan mungkin mau menambah profit ataupun ingin menambah perusahaannya lebih besar cabangnya. Jadi ya harus disesuaikan lagi RPL dan UKL-nya. Misalkan dulu pakai UKL ya mau UPL. Nah, rupanya ingin disesuaikan dengan yang baru. Nah, yang baru ini kan namanya RPL sama RKL ya. Kita buat aja RPL dan RKL seperti awal. Nah, ini maka harus menyusun dan mengajukan RKL rinci kawasan industri ya, harus diajukan tuh. Nah, ruang lingkup RPL, rencana pengelolaan lingkungan, jenis dampak penting misal akibat penggunaan BBM berkadar sulfur tinggi. Nah, mungkin ada BBM yang mengandung sulfur yang tinggi ya, sulfur itu semacam zat asam atau apa. Nah, itu harus ada RPL-nya, rencana pengelolaan lingkungan. Misalkan ya sulfur itu mungkin jangan bertebaran di mana saja, jangan juga tersebar di lahan pertanian, lahan perikanan. Jadi harus ada rencana pengolahannya seperti apa. Kemudian ada faktor lingkungan yang dipantau, misal SOX dan NOX. SOX itu sulfur dioksida. Kemudian kalau gas NOX mungkin nitrogen dioksida. Ini semacam zat toksik ya, zat bahaya. Tapi harus pantau apakah dengan kadar seberapa dia bahaya. Tapi kalau dikit ya kita masih bisa tahan, kita masih bisa resist, masih bisa ada peningkatan imun, jadi nggak bahaya. Tapi ada misalkan kadarnya udah banyak, udah nggak bisa apa? Udah nggak bisa ditoleran lagi, makanya perlu diadakan dokumen AMDAL tadi. Kemudian tolak ukur dampak penurunan kualitas lingkungan dan hukum mutu ambien. Ambien, mohon maaf supaya saya cari artinya karena kan lain kita takutnya duganya. Tolak ukur dampak. Nah, dampaknya dilihat seperti apa dampak yang dihasilkan oleh usaha itu. Kemudian penurunan kualitas lingkungan. Nah, kualitas lingkungannya apakah sudah turun? Misalnya kita lihat nih, wah kualitas lingkungannya udah turun nih. Sekarang mungkin ya airnya udah nggak bagus lagi, tanah udah kering ya. Jadi ya harus dipantau ataupun itulah yang jadi faktor yang akan dipantau pengelolaannya. Kemudian ada periode pemantauan. Periode pemantauan harus jelaskan juga, mungkin ya sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Jadi harus jelas, nggak boleh dia nggak tahu kapan dipantaunya. Lanjut. Ini contoh ya, contoh lampiran punya orang yang Jawa satu Prover rencana pengolahan lingkungan hidup RKL dan RPL. Nah, dia bikin nih, dia mungkin ada buat judulnya, buat gambarnya, kemudian tulisan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas uap PLTGU, kapasitas berapa watt, jaringan transmisi, pipa gas, pipa air, pendingin, rumah pompa, jeti. Oh, udah jelas nih, hampir lengkap lah di Kabupaten Karawang. Nah, isinya tuh ada data pengantar, data isi, tabel, gambar, latar belakang seperti apa, bencana pengolahan, rencana pemantauan lingkungan hidup, rencana pengolahan lingkungan hidup dan pemantauan harusnya. Ya, jumlah izin perlindungan pengolahan lingkungan hidup PPLH, jumlah izin perlindungan. Kemudian penyataan komitmen pelaksanaan RKL dan RPL. Nah, di sini kan cuma berapa halaman ya? Sekitar 5 halaman atau 6 halaman. Jadi nggak tebal-tebal juga sih. Tapi kadang-kadang biasanya dokumen AMDAL kalau yang keseluruhan baru tebal. Mungkin kalau yang RKL RPL-nya nggak begitu banyak. Lanjut.
Nah ini bab 5 pernyataan komitmen pesanan RKLP. Nah sini buat dia siapa bosnya, bukan bos sih, ownernya, dari PT apa, di mana perusahaannya, jabatannya apa, kemudian nama proyek kegiatannya apa, lokasinya di mana. Nah nanti menyatakan bahwasannya dokumen dia tuh udah dilihat atau disetujui, RKL atau RPA-nya tuh oke, nggak ada pengaruh misalnya, ataupun nggak membahayakan lingkungan. Jadi itulah baru nanti dia kumpul apa tadi ya, buat surat pernyataan bahwasanya nanti dia akan bisa melanjutkan usahanya, karena usahanya nggak bertentangan dengan kawasan lingkungan tadi lah. Oh ini saya contohin ya, waktu saya pergi ke kedai saya nengok ini harus, dan masalahnya dapatnya di poin terakhir pula. Di sini ada suatu PT di Woyla ya, Woyla Power Energy, ini juga Woyla Power Energy sama Lai Surya Energy. Nah di sini dia membuat dia pengumuman AMDAL, jadi dia ngabari bahwasanya dia tuh lagi apa ya, lagi lihat penyusunan AMDAL PLTA di Woyla. Nah jadi dilihat apa aja dampaknya, apa aja yang akan mempengaruhi masyarakat. Nah di situ kan dibuat nih, dampak negatifnya adalah keresahan masyarakat, persepsi negatif masyarakat, terganggunya flora dan fauna, potensi penurunan kualitas air, dan potensi timbulnya limbah cair, kecemburuan sosial. Jadi dia buat dia dampak negatifnya ini, dampak positifnya ini apa. Nah jadi nanti dia dilihat lagi, dia menjelaskan pekerjaannya apa aja, kemudian juga bahan-bahannya, di mana lokasi, di mana hal positif, di mana negatif, siapa pengelolanya. Ia taruh ini di koran Sambi, koran yang orang baca. Jadi kalau orang ini udah lihat, oh ini aman-aman aja, oh ini nggak mengganggu, ini kayaknya juga BB aja. Jadi mereka bisa melanjutkan pekerjaannya karena ini udah dikabari di koran. Jadi isinya mungkin dianggap semua orang udah baca lah. Kalau ada yang komplain silahkan silahkan telepon, karena udah buat nomor telepon dan juga nomor email. Jadi yang kasih ini saya pengen nunjukin bahwasanya saya cerita waktu itu gitulah caranya. Ada pemberitahuan kepada masyarakat melalui media massa. Karena kalau media sosial takutnya nggak semua, cuma anak muda yang baca, tapi kalau orang tua tetap media nasional. Oke, materinya cuma sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan ditanyain. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nanti sekedar infonya aja, kalau UASnya itu saya pakai Google Form aja, bertanya yang singkat ya. Saya pilih menu yang jawaban singkat, yang emang dia nggak akan bisa ditulis banyak-banyak copy paste di internet. Kalau bisa janganlah di copy paste dari internet, jawab berdasarkan kata-kata pribadi aja. Itu lebih, lepas saya baca saya terasa, oh ini bahasanya Icut, oh ini bahasanya Firman, ini bahasa Listi atau Ahmad, Dewi, jadi Afni ini kelihatan. Tapi kalau bahasa Google, aduh ini robot yang ngomong. Saya juga bacanya kayak mana nih, dan saya kasih materi, saya jelasin, jika di copy paste pula bahasa Google, jadi kan agak kayak mana ya. Kecuali saya bilang pengertian resmi, kalau ada kata-kata bagaimana menurut kalian, ya jawabannya ya menurut kalian, menurut saya gini, menurut saya gini. Tapi kalau bilang pengertian ini menurut undang-undang apa, ya udah baru kalian ambil itu dari internet, ataupun dari, jangan ambil internet juga sih, udah kalian hafal setidaknya atau apa, jangan di paste. Tapi kalau tanyanya pendapat kalian, ya dari kalian, maksudnya yang seberapa kalian tahu. Nah itu kita bisa ukur, oh segini maksud dia, ataupun materi yang kita sampaikan sampai, ataupun materi yang kita sampaikan belum sampai. Jadi sebagai evaluasi untuk saya juga. Jadi jangan sampai saya kasih materi sederhana, pas ujian tiba-tiba mahasiswanya jago bahasa Google semua dikasih. Kita pikir ya mahasiswanya jago kali, kita kasih sedikit dia bisa jawab yang lebih hebat daripada kita, ya minder lah kitanya, Pak. Wah hebat kali mahasiswanya ya. Kita kasih sederhana, dia jawabnya yang jago. Pas kita tingkatkan materi kita, ya pas di kelasnya angkatan berikutnya kok materinya berat kali, karena kita pikir yang di atas tuh udah bisa atau apa kan. Bentar ya, saya ini dulu screenshot partisipan biar tahu kelihatan berapa yang hadir. Dikit kali ya. Tapi Ahmad tadi ada ya. Tapi nggak apalah, kita screenshot dulu. Oke, apa namanya, ada yang mau ditanyain nggak nih? Ada yang mau di question kan? Listi ada tanyain nggak?
Firma, Icut, sama siapa lagi yang ada sekarang ya? Belum ada, Pak. Berarti Firma belum ada. Jadi siapa belum ada? Listi ya belum ada ya. Kalau Icut mana? Nggak ada, Pak. Icut nggak ada. Itu siapa yang belum saya tanya? Yang Listi dan Firma. Afni gimana? Ada yang tanyain nggak? Afni? Enggak, Pak. Enggak. Pak. Oke lah, kalau nggak ada kita close ya. Oke. Oke, sekian materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Semoga dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari dan juga bisa berbagi ya kepada masyarakat atau apa menerapkan ilmu yang kalian dapat di bangku perkuliahan kepada masyarakat, dan juga semoga nanti mudah menjawab pada saat UAS. Nanti saya juga akan segera memperbaiki slide-nya supaya bisa dibagikan ke kalian. Mungkin ya saya usahain hari-hari Sabtu atau Minggu udah saya bagiin, karena kan saya belum nambahin gambar aja, tinggal saya tambahin gambar atau apa nanti pengertiannya tuh udah ada di slide-nya. Hanya dia kalian pelajari dasar-dasarnya aja. Kemudian saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.